Mari kita bicara dengan jujur. Apakah Anda masih melakukan masturbasi? Dan kalau iya, pernahkah Anda duduk dalam keheningan di kamar, bertanya-tanya, apakah kebiasaan ini masih sehat setelah usia 50 atau 60 tahun? Apakah ini justru bisa berdampak buruk bagi tubuh Anda? Kalau pertanyaan itu pernah terlintas di benak Anda, ketahuilah Anda tidak sendirian. Ini adalah topik yang dikelilingi oleh kebingungan, mitos lama yang tidak lagi relevan, dan minimnya informasi yang jelas dan bisa dipercaya. Justru karena begitu umum, banyak pria di usia matang menyimpan kekhawatiran ini dalam diam. Dan kalau kita melihat data yang tersedia, mudah dipahami kenapa ada begitu banyak kebingungan. Jutaan pria masih melakukan perawatan diri ini, tapi dengan perasaan was-was. Apakah ini berdampak pada hormon mereka, kesehatan prostat, atau kemampuan mereka diranjang? Itulah alasan saya membuat video ini. Kita akan buang semua mitos. Kita singkirkan semua kebingungan. Hari ini kita akan menyelami sains di baliknya dan mengungkap 10 manfaat luar biasa dari masturbasi di usia dewasa. Tapi kita tidak akan berhenti di situ. Saya juga akan mengungkap 10 risiko yang perlu Anda ketahui, agar kebiasaan ini bisa menjadi sahabat kesehatan Anda, bukan sebaliknya. Jadi tetap bersama saya, karena apa yang akan Anda pelajari hari ini bisa mengubah cara pandang Anda sepenuhnya. Mari kita mulai dari manfaat yang pertama, menjaga penis tetap sehat dan kuat. Coba bayangkan, penis Anda bukan hanya sebagai organ, tapi sebagai bagian dari sistem otot yang juga perlu dilatih. Ketika penis mengalami ereksi, itu sebenarnya adalah bentuk olahraga. Ereksi memaksa aliran darah yang sangat besar ke jaringan spons yang disebut corpora cavernosa. Bayangkan jaringan itu seperti balon. Kalau tidak pernah diisi udara, lama-lama dia akan kempes dan kehilangan kelenturannya. Latihan teratur ini bisa dianggap sebagai fisioterapi alami. Ia menjaga agar jaringan tetap fleksibel, kuat, dan responsif. Tanpa olahraga ini, jaringan tersebut perlahan-lahan bisa menjadi kaku, kurang mampu menahan darah, dan akhirnya menyebabkan ereksi menjadi kurang keras atau tidak bertahan lama, suatu kondisi yang disebut fibrosis penis. Itulah mengapa banyak pria yang, seiring bertambahnya usia, mulai merasa ereksinya tidak sekuat atau setahan dulu. Menjaga kebiasaan ini seperti Anda rutin ke gym, tapi khusus untuk penis Anda. Ini adalah bentuk perlawanan aktif terhadap dampak usia, agar ketika waktunya tiba, tubuh Anda tetap siap dan mampu merespons seperti dulu. Manfaat kedua, dan ini bisa jadi yang paling penting karena sifatnya seperti penjaga diam-diam bagi kesehatan jangka panjang Anda, menjaga kesehatan prostat. Saya tahu kanker prostat adalah kekhawatiran besar bagi banyak pria. Tapi bagaimana kalau saya katakan, salah satu bentuk pertahanan paling efektif terhadap kanker ini sebenarnya sudah ada di dalam tubuh Anda. Beberapa studi besar, termasuk studi penting dari Universitas Harvard, menunjukkan hubungan yang kuat. Semakin sering seseorang ejakulasi, semakin rendah risiko terkena kanker prostat. Teorinya, ejakulasi yang teratur bekerja seperti sistem pembersih, yang membuang zat-zat berpotensi karsinogenik dan sisa sekresi lama yang menumpuk di saluran prostat. Sama seperti membuang sampah di rumah. Kalau dibiarkan menumpuk, lama-lama jadi beracun. Prostat Anda bekerja dengan cara yang sama. Setiap kali Anda ejakulasi, itu seperti membuang kotoran dari dalam. Menjaga lingkungan internal tetap sehat. Ini adalah sistem perlindungan pribadi Anda, dan sains baru mulai memahami betapa hebat peranannya. Manfaat ketiga, ini adalah fondasi bagi hampir semua hal yang berkaitan dengan kesehatan seksual Anda. Memperkuat otot dasar panggul. Bayangkan otot dasar panggul seperti pondasi rumah. Ini adalah jaringan otot yang sangat penting, termasuk otot pubokoksigeus, yang menopang semua organ di atasnya. Ketika pondasi ini kuat, semua sistem berjalan baik. Tapi kalau melemah, mulai muncul celah di mana-mana. Kontraksi ritmis saat orgasme sejatinya adalah gerakan olahraga mini bagi otot-otot tersembunyi ini. Setiap kontraksi adalah latihan kecil yang menguatkan pondasi itu. Kenapa ini penting? Karena otot dasar panggul yang kuat bertanggung jawab untuk 3 hal krusial bagi pria yang menua. Pertama, ereksi yang lebih keras. Otot ini membantu menjebak darah di dalam penis,
agar ereksi lebih kuat dan tahan lama. Kedua, kontrol ejakulasi. Semakin kuat otot ini, semakin baik Anda mengendalikan waktu klimaks. Ketiga, mencegah inkontinensia atau kebocoran urin. Ini adalah pertahanan utama terhadap ngompol atau menetes tanpa sadar. Masalah umum yang sering dialami pria, namun jarang dibicarakan. Jadi setiap orgasme bukan hanya soal kenikmatan. Itu adalah latihan yang memperkuat fondasi agar tetap kokoh seumur hidup. Manfaat keempat sangat relevan untuk pria modern. Latihan teratur ini berfungsi sebagai penawar alami terhadap stres. Di zaman sekarang kita hidup dalam tekanan tinggi. Hormon stres yang bernama kortisol sering mendominasi tubuh kita. Kortisol yang kronis adalah pembunuh diam-diam. Ia meningkatkan tekanan darah, menyebabkan cemas, mengganggu tidur, dan mempercepat penuaan dari dalam. Tapi tubuh Anda punya pertahanan bawaan. Penelitian ilmiah sudah jelas. Orgasme memicu penurunan drastis dan cepat pada kadar kortisol. Otak Anda seperti menekan tombol yang langsung mematikan produksi stres. Penurunan kortisol ini bukan hanya membuat lega sesaat, tapi merupakan alat penting untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Kadar kortisol yang rendah membantu menormalkan tekanan darah, yang penting untuk kesehatan jantung, dan menenangkan sistem saraf, sehingga mengurangi kecemasan. Jadi, aktivitas ini bukan hanya untuk tubuh. Ini juga salah satu hal terbaik yang bisa Anda lakukan demi kesehatan mental dan jantung Anda, terutama di dunia yang penuh kekacauan seperti sekarang. Manfaat kelima, tubuh Anda melepaskan berbagai zat kimia alami yang membuat Anda merasa nyaman dan bahagia. Orgasme membuat otak dibanjiri oleh dopamin, zat kimia yang berkaitan dengan motivasi dan kenikmatan, serta oksitosin, yang sering disebut sebagai hormon kedekatan. Kombinasi alami ini meningkatkan suasana hati dan menciptakan rasa sejahtera, sangat berharga bagi kesehatan mental. Manfaat keenam adalah membantu Anda mengenali masalah fisik sejak dini. Saat Anda secara rutin menyentuh dan memahami tubuh Anda sendiri, Anda akan lebih mudah menyadari adanya perubahan atau gejala awal. Ini bisa menjadi metode deteksi dini untuk kondisi seperti kanker testis, fibrosis penis, atau kelainan lain yang sering kali luput dari perhatian. Manfaat ketujuh adalah memperbaiki kualitas tidur. Setelah orgasme, tubuh melepaskan hormon seperti oksitosin dan prolaktin yang bila digabung dengan penurunan kortisol, menciptakan efek penenang yang kuat. Tubuh menjadi lebih rileks, sehingga lebih mudah untuk tidur nyenyak dan pulas. Sesuatu yang sering jadi tantangan seiring bertambahnya usia. Manfaat kedelapan adalah meningkatkan sirkulasi darah di area panggul secara keseluruhan. Bukan hanya penis, tetapi juga aliran darah ke kandung kemih, prostat, dan otot-otot di sekitarnya ikut meningkat. Ini membantu mencegah masalah akibat sirkulasi yang buruk atau stagnasi di area tersebut. Manfaat kesembilan adalah sebagai metode latihan untuk mengendalikan ejakulasi. Bagi pria yang mengalami ejakulasi dini, masturbasi bisa menjadi ruang latihan yang aman dan privat. Anda bisa mempraktikkan teknik seperti metode berhenti dan mulai, yang membantu Anda memahami sinyal tubuh dan membangun kontrol lebih baik, yang pada akhirnya bisa diterapkan dalam hubungan seksual bersama pasangan. Dan manfaat ke-10, menjaga gairah dan jalur saraf seksual tetap aktif. Otak adalah organ seksual terbesar. Dengan rutin membayangkan fantasi seksual dan memberikan stimulasi fisik, Anda menjaga jalur saraf yang berhubungan dengan gairah tetap hidup. Ini penting untuk mempertahankan libido dan respon seksual, bahkan jika Anda tidak memiliki pasangan tetap. Namun untuk mendapatkan gambaran utuh, kita tidak bisa hanya fokus pada sisi positif saja. Sebuah kebiasaan yang sehat harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Karena itu, sekarang kita bahas 10 risiko atau dampak negatif yang perlu Anda perhatikan, agar kebiasaan ini menjadi sumber kesehatan, bukan masalah baru. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin kita selaras dulu. Kalau informasi ini terasa bermanfaat bagi Anda, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Kalau belum, ketik 0. Umpan balik jujur dari Anda adalah alat paling penting bagi saya untuk terus memperbaiki isi video ini. Dan jika Anda belum melakukannya, silakan tekan tombol suka dan berlangganan agar Anda tidak melewatkan pembahasan penting berikutnya. Sekarang mari kita mulai dengan risiko pertama, isolasi sosial.
Ini menjadi masalah saat masturbasi berhenti menjadi bagian dari kehidupan seksual yang sehat dan malah menjadi pengganti dari hubungan manusia yang nyata. Solusinya sederhana, kesadaran. Pastikan kebiasaan ini melengkapi kehidupan Anda, bukan justru membuat Anda menarik diri dari dunia luar. Risiko kedua adalah luka kecil di kulit. Hal ini sering terjadi jika masturbasi dilakukan dengan terlalu keras atau tanpa pelumas yang tepat. Luka-luka mikro ini bisa menyebabkan iritasi, peradangan, bahkan bisa menjadi pintu masuk infeksi. Solusinya jelas. Selalu lakukan dengan lembut dan gunakan pelumas berbahan dasar air yang berkualitas. Risiko ketiga adalah penurunan sensitivitas. Jika Anda terus-menerus menstimulasi diri dengan cara yang sama, dengan tekanan dan ritme yang itu-itu saja, otak Anda bisa terlatih untuk hanya merespons pola sentuhan tersebut. Akibatnya, gairah atau orgasme bersama pasangan bisa menjadi lebih sulit. Kuncinya adalah variasi, ubah teknik, ritme, dan fokus Anda dari waktu ke waktu. Risiko keempat, kebiasaan ini bisa menutupi penyebab sebenarnya dari disfungsi ereksi. Jika Anda hanya bisa mendapatkan ereksi saat masturbasi, tapi tidak bersama pasangan, mungkin Anda akan tergoda untuk mengabaikan masalah tersebut. Padahal bisa jadi ini tanda adanya gangguan kesehatan yang lebih serius, seperti penyakit jantung, diabetes, atau ketidakseimbangan hormon. Jika pola ini terjadi berulang, penting sekali untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Dan berbicara soal penyebab mendalam, saya perlu jeda sejenak, karena bagian ini sangat penting. Mari kita lanjutkan membahas sisa risiko yang perlu Anda ketahui. Risiko kelima adalah tekanan saraf akibat posisi tubuh yang buruk. Banyak pria melakukan masturbasi sambil duduk di kursi keras atau membungkuk yang bisa menekan saraf pudendal di area panggul. Jika dibiarkan dalam waktu lama, ini bisa menyebabkan mati rasa di area genital atau rasa sakit di panggul. Cara terbaik adalah melakukannya dalam posisi santai dan nyaman, misalnya berbaring dengan dukungan yang baik. Risiko keenam, menjadi pelarian emosional yang tidak sehat. Jika masturbasi menjadi satu-satunya cara Anda mengatasi stres, kebosanan, atau rasa frustrasi, kebiasaan ini bisa berubah menjadi ketergantungan perilaku. Penting untuk memiliki berbagai cara dalam mengelola emosi, olahraga, meditasi, berbincang dengan orang lain. Semuanya adalah alat yang sama pentingnya. Risiko ketujuh, rasa bersalah dan malu. Banyak pria tumbuh dalam lingkungan yang penuh larangan budaya atau agama terhadap masturbasi. Kalau perasaan ini masih membekas dan menimbulkan tekanan batin, sangat bermanfaat jika Anda berkonsultasi dengan terapis atau konselor yang memiliki pandangan sehat dan terbuka tentang seksualitas. Mereka bisa membantu Anda memandang ulang kebiasaan ini sebagai sesuatu yang alami dan sehat. Risiko kedelapan adalah kemacetan panggul. Walau ejakulasi yang terlalu jarang bisa memicu masalah prostat, frekuensi yang terlalu sering, misalnya beberapa kali dalam sehari secara terus-menerus, juga bisa menyebabkan rasa berat atau nyeri di area testis dan panggul. Solusinya adalah keseimbangan. Dengarkan sinyal tubuh Anda dan beri waktu istirahat jika dibutuhkan. Risiko kesembilan adalah penurunan kualitas sperma. Ini hanya jadi perhatian kalau Anda dan pasangan sedang merencanakan kehamilan. Meskipun tidak merusak kesuburan jangka panjang, ejakulasi setiap hari bisa menurunkan konsentrasi sperma secara sementara. Untuk kualitas terbaik, beberapa penelitian menyarankan waktu abstinensia, sekitar 2 hingga 5 hari sebelum ejakulasi. Dan risiko ke-10, terputus dari realitas, terutama kalau terlalu bergantung pada pornografi. Jika kebiasaan ini sangat bergantung pada materi porno yang ekstrem atau tidak realistis, lama-kelamaan ini bisa merusak harapan dan persepsi Anda, serta membuat hubungan nyata terasa hambar. Kuncinya adalah keseimbangan. Latih imajinasi dan kenangan pribadi Anda, jangan hanya mengandalkan rangsangan visual dari layar. Seperti yang Anda lihat, pembahasan tentang masturbasi setelah usia 60 bukan soal baik atau buruk. Ini soal memahami bahwa kebiasaan ini hanyalah alat. Dan kekuatan dari sebuah alat bukan terletak pada alat itu sendiri, tapi pada cara kita menggunakannya. Bahan rahasia yang membuat alat ini menjadi kekuatan yang positif adalah kesadaran.
Ketika dilakukan dengan penuh perhatian, rasa hormat pada tubuh Anda, dan terutama dalam batas yang wajar, maka kebiasaan ini bisa menjadi pilar yang menopang kesehatan dan vitalitas Anda. Saya berharap percakapan ini bisa memberi pencerahan tentang topik yang selama ini sering dibiarkan dalam bayang-bayang. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Bagian mana dari informasi hari ini yang paling membuka wawasan Anda? Tulis di kolom komentar, mari kita lanjutkan diskusi penting ini bersama-sama, sebagai pria yang sedang mencari kebenaran dan pemahaman. Kalau isi video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol suka, berlangganan saluran ini, dan bagikan kepada mereka yang butuh informasi seperti ini. Dan tekan tombol lonceng agar Anda jadi yang pertama tahu saat video berikutnya dirilis. Tetap sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya.